Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jian, NIM 22651918. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah manajemen proyek. Jadi langsung saja. Oke, manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam membangun perangkat lunak. Hal yang berkaitan dengan manajemen PL adalah pengelola operasional, koordinasi tim, masalah, dan proses. Manajemen proyek, aplikasi pengetahuan keahlian alat bantu dan teknik untuk mengolah aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar, stakeholders, challenge, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Proses pembangunan PL melibatkan banyak hal operasional dan kategorikan 5 kategori itu manajer senior untuk menentukan usaha yang dikerjakan, manajer proyek atau teknis pemimpin tim, atau pemimpin tim membuat rencana dan motivasi. Yang ketiga, praktisi untuk mengerjakan PL, klien untuk menentukan kebutuhan PL, dan penggunaan PL dan yang kelima, pengguna PL yang berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup. Kemampuan harus dimiliki pemimpin tim. Pemimpin tim itu mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluaran ide-ide baru. Keempat, mencari penyelesaian masalah atau problem solving. Kelima, mampu mencari manajer. Keenam, mampu menghargai kerja. Ketujuh, mampu mengenali tim. Masalah atau yang berkaitan dengan produk. Masalahnya suatu menghambat tercapai tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya itu, ruang lingkup masalah itu, konteks, bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem atau produk, konteks bisnis yang besar, tujuan informasi, objek data pelanggaran apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak, um, dan selanjutnya fungsi atau unjuk kerja. Fungsi yang dilakukan oleh PL untuk memotivasi input yang menjadi output. Ada ciri kerja yang harus ditekankan. Project. Project itu adalah urutan sementara aktivitas untuk komplikasi dan terkoneksi yang yang memiliki satu tujuan atau sasaran yang harus dilengkapi dengan waktu. Hal yang harus diperhatikan dalam pengelola proyek itu waktu yang dibutuhkan penyelesaian proyek, cost atau semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek, quality atau semua hal yang dikerjakan dalam proyek itu harus menghasilkan sistem pada waktu yang dan dalam budget yang ditentukan. Fase proyek. Fase proyek ini persiapan atau mengenai kebutuhan berhubungan dengan proyek, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan sosialisasi. Tiga, dokumentasi proyek. Setiap jenis dokumen atau rekaman tertulis dihasilkan selama siklus hidup suatu proyek. Itu dokumen proyek, dokumen konsep proyek, dokumen kebutuhan proyek, dokumen persetujuan atau validasi atau dokumen lingkup proyek, dokumen perencanaan proyek, dokumen pengadilan, dokumen pelaporan, dokumen hasil proyek, dan dokumen evaluasi proyek. Fungsi-fungsi dalam manajemen proyek, scoping atau ruang lingkup, planning atau perencanaan, estimating atau perkiraan, scheduling atau penjadwalan, organisasi atau pergunasian, directing atau pengarahan, controlling atau pengontrolan, closing atau penutupan. Project dianggap selesai jika mencapai tujuan tepat waktu, sesuai anggaran, kualitas yang memadai, atau kepuasan pemangku kepentingan, manajemen risiko yang baik, pelaksanaan efisien, penggunaan persyaratan, penerimaan implementasi yang lancar, evaluasi pasca proyek. Penyebab kegagalan suatu proyek itu tujuannya tidak didefinisikan yang jelas, dan kurangnya rencana yang matang, dan manajemen risiko yang tidak efektif. Potensi manajemen proyek. Pemahaman mendalami tentang manajer proyek, kemampuan perencanaan yang kuat, kemampuan efektif. Oke, itu saja. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.